sistematis untuk mencari kebenaran, pemahaman, atau solusi terhadap suatu permasalahan melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara objektif. Tujuan utamanya ini adalah memperoleh pengetahuan baru atau memverifikasi pengetahuan yang sudah ada. Ciri utama penelitian ini ada 4. Yang pertama ini ada sistematis, 2 empiris, 3 objektif, dan 4 kritis dan logis. Yang pertama ada menemukan, mengungkapkan fakta, gejala atau konsep yang belum diketahui sebelumnya. Yang kedua ada memahami, mendalami dan memahami hubungan antara variabel atau fenomena tertentu. Yang ketiga menjelaskan, memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa, sebab dan akibat atau hubungan antar fenomena. Yang keempat ada memprediksi, mengantisipasi kejadian di masa depan berdasarkan data atau pola yang telah ditentukan. Yang kelima mengontrol, mengendalikan variabel atau situasi agar kondisi yang diinginkan. Yang keenam mengembangkan, meningkatkan teori model atau metode yang sudah ada agar lebih efektif. Proses berpikir atau penalaran. Apa sih penalaran? Penalaran adalah proses mental yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang sudah diketahui. Nah, kemampuan seseorang untuk mengelola informasi secara logis. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman atau solusi yang logis dan masuk akal, menyimpulkan dan memecahkan masalah. Dalam konteks ini, penalaran adalah bagian dari proses berpikir yang lebih luas. Nah, lalu selanjutnya ada jenis-jenis penalaran. Yang pertama, deduktif, menarik kesimpulan dari premis umum ke kasus yang khusus. Contohnya, semua manusia akan mati. Sokrates adalah manusia, maka Sokrates akan mati. Lalu yang kedua, ada induktif, menarik kesimpulan dari kasus-kasus yang khusus menuju kesimpulan umum. Contohnya, burung pipit bisa terbang, burung elang bisa terbang, burung merpati bisa terbang, maka semua burung bisa terbang. Lalu yang ketiga, ada abduktif, menyusun hipotesis berdasarkan bukti yang tersedia. Contohnya, jika rumah basah, mungkin karena hujan. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah dalam penalaran. Nah, yang pertama yaitu mengamati fakta gejala. Lalu selanjutnya mengumpulkan data atau informasi. Selanjutnya mengorganisir informasi. Lalu selanjutnya membuat inferensi atau kesimpulan logis. Dan yang terakhir mengevaluasi hasil. Di sini kita akan membahas penalaran deduktif. Misalnya ada premis umum. Nah, guru mengatakan yang tidak mengerjakan PR akan mendapatkan tugas tambahan. Nah, lalu di sini Rina tidak mengerjakan PR. Nah, guru sudah memberitahu semua siswa dan siswa juga sudah tahu bahwa yang tidak mengerjakan PR akan mendapat tugas tambahan. Maka kesimpulannya Rina dapat tugas tambahan. Nah, seperti ini. Lalu yang induktif, misalnya hari Senin, setiap hari Senin ada upacara. Senin kemarin, Senin minggu lalu juga ada upacara. Nah, Senin hari ini juga ada upacara. Maka alat itu dapat melihat dapat mengumpulkan dari semua
mungkin Rina sedang ada masalah di rumah. Jadi situasi nyatanya guru dan teman-teman Rina dapat menduga penyebab dari perubahan sikap Rina berdasarkan tanda-tanda yang terlihat. Sekian. Ada pengertian penelitian menurut para ahli. Yang pertama, menurut buku ajar metode penelitian pengajaran bahasa Indonesia oleh Ninit Alfianka. Nah, penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari suatu kebenaran atau memecahkan masalah yang ada. Lalu yang kedua yaitu menurut Joseph dalam buku ajar metodologi penelitian oleh Sandu Siloto Muhammad Alik Sadir. Nah, menurutnya penelitian adalah seni dan sains yang berguna untuk mencari jawaban terhadap suatu permasalahan yang ada. Pengertian penelitian menurut ahli Wirnarno Surahman mendefinisikan penelitian adalah kegiatan mengumpulkan pengetahuan baru yang sumbernya berasal dari primer dengan tujuan penemuan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan generalisasi luar sampel yang diselidiki. Kedua, Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa pengertian penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya ada menurut Cooper dan Emory, penelitian ialah suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditunjukkan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Selanjutnya ada John menjelaskan bahwa penelitian adalah pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Jadi penelitian sosial itu merupakan ciri ilmiah yang digunakan untuk memahami berbagai fenomena dalam kehidupan masyarakat. Hakikat dari penelitian adalah suatu proses sistematis dan terencana untuk mencari kebenaran, memecahkan masalah, atau menemukan pengetahuan baru berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Penelitian melibatkan proses berpikir logis dan kritis, dimulai dari rasa ingin tahu, perumusan masalah, pengumpulan data dan analisis, hingga penarikan kesimpulan. Penelitian tidak hanya mengandalkan opini, tetapi berlandaskan metode ilmiah agar hasilnya valid. Oleh karena itu, penelitian memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sosial serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.